Ternyata al-jawab hadis dhaif ghairu sahih. Hadisnya dhaif, Tidak sahih. tidak sahih ya. Lakin al-mukmin ma'murun bil muhafadzah ala salat fil jamaah. Tapi memang orang mukmin itu diperintah untuk menjaga salatnya, terutama dalam salat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Teso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kendal, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Oke, kali ini kita menemukan videonya Pak Khalid Basalamah, Bos. Nemukan lagi, ya, Bos. yang terciduk dia mengamalkan serta menganjurkan orang lain untuk mengamalkan juga amalan ibadah tentunya. Sebagaimana kita tahu, Wahabi ini kalau masalah ibadah tuh dan yang lain-lain semuanya harus berdasarkan hadis yang sahih. Betul. Atau hasan minimal. Betul, ya. Gak mau yang kaleng-kaleng, katanya kan gitu, Bos ya. Oke, tapi di sini Pak Khalid Basalamah ini mengamalkan suatu ibadah serta menganjurkan orang lain untuk mengamalkan ibadah tersebut. Hanya saja hadis yang dibawakan ternyata terciduk dhaif. Loh, gak boleh Bos, doain Bos. Boleh kalau mereka. Oh, boleh. Kalau mereka apa saja lah boleh lah ya. Kalau orang lain mereka juri, ya mereka nilai, mereka hakimi, kan gitu. Mereka hujat, mereka caci maki, mereka fitnah dengan narasi tidak ada dalil. Sekali ada dalil pasti dhaif kan gitu ya. Tapi kalau mereka walaupun membawakan hadis dhaif pasti sahih ya. Karena Wahabi yang bawa kan gitu ya. Kita cek videonya teman-teman ya. Dan hadis yang lain juga, dan saya sarankan teman-teman lakukan walaupun sekali seumur hidup nih. Kata Nabi SAW, siapa yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Inilah orang-orang Wahabi yang tidak konsisten, plan, kontradiksi, dan berstandar ganda. Ketika orang-orang Ahlus Sunnah mengamalkan hadis yang tidak sahih untuk fadhilul amal, orang-orang Wahabi menolaknya. Akan tetapi dia sendiri melakukan, mengucapkan hadis yang tidak sahih, menganjurkan hadis yang tidak sahih. Contohnya hadis yang baru saja dikatakan. Hadisnya sebagai berikut. Man shalla lillahi arba'ina yauman. Siapa saja yang sholat karena Allah 40 hari fi jama'atin, di dalam berjamaah, yudrikul takbiratul ula, dia menemukan takbiratul ihram, kutibalahu baro'atani, maka ditulis untuknya 2 kebebasan. Bara'atun minan nari, bebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaki, dan bebas dari sifat munafik. Wa hadal hadisu munqati'un, hadis ini statusnya adalah munqati', terputus. Lakinnahu minal fadhili, akan tetapi ini digolongkan tentang fadhil, yaitu fadhilul amal, fayutasamahu fihi, maka diberikan maaf, diberikan kemurahan mengamalkan hadis ini. Oke, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan NU atau FPI atau Jamaah Tabligh, Bos ya, atau yang lain, itu nggak masalah. Nggak masalah. Fadhilul amal saja, kan gitu, Bos ya. Fadhilul amal kita boleh melakukan hal itu, nggak masalah. Hanya saja nih, karena ini Wahabi jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena mereka koar-koar orang lain amaliyahnya tanpa dalil, kan gitu. Sekalinya ada dalil pasti dhaif, kan gitu ya. Padahal orang lain ini yang dituduh-tuduh kayak gitu banyak sekali hadis-hadis sahih juga yang diamalkan, kan Bos ya. Oke. Tapi itu kan kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendhaifkan, kan gitu, Bos ya. Dari Wahabi belum tentu. Nanti kita akan pergi ke sana, Bos ya. Sebelum kita ke sana, kita analisa dulu nih. Mungkin kenapa Pak Khalid ini menyampaikan hal ini, Bos ya. Iya. Yang pasti Pak Khalid Basalamah meyakini bahwasanya hadis ini hasan atau sahih, kan gitu, Bos ya. Atau mungkin saja karena Pak Khalid ini sudah membenarkan amaliyah dari saudara-saudara kita Jamaah Tabligh, Bos ya. Kan Pak Khalid sudah membenarkan nih. Membenarkan. Ya. Setahu saya teman-teman di Jamaah Tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Apa sedikit terpengaruh beliau ini dengan Jamaah Tabligh gitu, Bos? Apakah sedikit terpengaruh gitu loh, Bos ya, sehingga Pak Khalid ini
tidak mengkaji lagi tentang hadis ini, kan gitu bos ya, ya kan? Kan ini konteksnya fadilul amal. Sebagaimana kita tahu, yang suka dengan kitab-kitab fadilul amal itu adalah jamaah tabligh. Orang akan terbebas dari dua perkara. Yang pertama terbebas dari api neraka, dan yang kedua terbebas dari sifat munafik. Itu dengan cara sholat di belakang imam dan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Orang kan jadi bernalar tuh, ya kan, jadi berpikir 40 hari. Berarti hadis ini hanya diperuntukkan atau dikhususkan kepada laki-laki saja tuh. Kalau perempuan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau perempuan kan ada masa haid. Makanya nggak bisa berarti ya. Bisa. Atau selain laki-laki ada juga perempuan-perempuan yang menopause tuh. Bisa mereka orang-orang tuwir-tuwir, orang tua-tua ya bisa. Nah, sekarang orang perempuan yang muda-muda ini bagaimana kalau ingin mengambil fadilah ini? Berarti orang perempuan ini, mayoritas perempuan ini nggak terbebas dari sifat munafik dan api neraka tuh. Ya kan? Jadinya kayak gitu loh. Perempuannya yang pusing ini nanti. Ya. Enak laki-laki. Oh, laki-laki kok gitu ya? Kita ini waduh. Kita ibadah segiat apapun, nggak bisa kita ini terbebas dari sifat munafik, dan kita nggak bisa terbebas dari neraka nih ancamannya nih. Karena kita mau melakukan itu nggak bisa. Kita nggak bisa mengamalkan sholat selama 40 hari bersama dengan takbiratul ihram yang imam tuh, nggak bisa. Nah ini orang jadinya berpikir kan ya, jangan-jangan ada masalah dengan hadis ini kan gitu bos ya. Hanya dicari-cari tuh sama orang-orangnya oleh para ulama tuh, maksudnya orang-orang tuh oleh para ulama ini bermasalah kayaknya ini hadis ini kan. Sekarang kita berangkat ke Wahabi. Apakah Wahabi juga mendoifkan atau tidak bos ya? Kita cek aja langsung. Kita pergi ke Bin Bas. Ini ada orang yang tanya mengenai hadis ini, man sholla khalfal imam arba'ina yauman, itu bos ya. Dia menanyakan tentang hadis seseorang yang sholat di belakang imam serta menemukan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari itu. Jawabannya Bin Bas, ternyata al-jawab hadis dhaif ghairu sahih. Hadisnya dhaif, tidak sahih ya. Lakin al-mu'min ma'murun bil muhafadhah ala sholat fil jamaah. Tapi memang orang mukmin itu diperintah untuk menjaga sholatnya, terutama dalam sholat jamaah itu memang menjaga, harus menjaga sempurna lah. Kedhaifan hadis ini diperkuat lagi dengan fatwa yang disampaikan oleh ulama Wahabi Kuwait, yaitu Syekh Utsman Khamis. Kita cek videonya bos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله حالي طيب. السؤال يا شيخنا بالنسبة للحديث اللي ذكر إن الواحد لو حافظ على الصلاة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، هل هو صحيح؟ لا ضعيف. الحديث الذي فيه من صلى 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ضعيف. Lalu kita akan coba nyari-nyari perbandingan lagi bos ya. Ini hadis dhaif di dalam keutamaan sholat di Masjid Nabawi selama 40 hari. Ini bunyi hadisnya, sami'tu anna man shalla fil masjidin nabawi 40 sholatan tuktabu lahu bara'atun minan nifaq. Fal hadzal hadis sahih? Apakah hadis ini sahih? Bunyi hadisnya adalah, apakah sahih hadis yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi selama 40 hari maka dia tercatat terbebas dari sifat munafik. Apakah hadis ini sahih bos ya? Jawabannya al-jawab hadza hadisun rawu Ahmad an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadisun dhaifun. Ya, ini hadis dhaif bos. Sebagaimana juga didhaifkan oleh Albani di kitab As-Silsilatud Dhaifah. Albani menyebutkan hadis ini ada kejanggalan tuh. Orang yang sholat di Masjid Nabawi selama 40 hari maka dia terbebas dari sifat munafik. Maka kasihan umat Islam yang lain yang berada di belahan dunia yang lain, mereka tidak bisa terbebas dari sifat munafik karena mereka tidak mungkin sholat di Masjid Nabawi selama 40 hari itu. Ya kan? Oh, jauh gitu bos. Jauh kan gitu. Masa ya kita mau sholat terus di 40 hari di Masjid Nabawi kan gitu. Sini perbandingannya, Pak Khalid mengikuti
apa yang diriwayatkan oleh Albani. Kalau Albani menghasankan hadis tersebut, baca. Albani menghasankan hadis tersebut. Ya, ini. Wa yughni an hadzal hadis ad-dhaif hadisun hasanun rawahu Tirmidzi. Dan berbeda, yaitu hadis yang tersendiri tentang hadis menjaga takbiratul ihram bersama imam. Ya, di sini Albani menghasankan hadis sahih dari Imam Tirmidzi. Ya, bos ya. Oke. Jadi, apakah Bin Bas dan Syekh Utsman Khamis tidak tahu mengenai kehasanan hadis ini yang diriwayatkan oleh Albani? Pasti mereka tahu. Pasti, lebih tahu mereka daripada Pak Khalid Basalamah. Tapi mengapa Syekh Bin Bas dan Syekh Utsman Khamis memilih mendoifkan hadis ini? Berarti mereka punya alasan yang lebih kuat bahwasanya hadis ini doif, kan gitu bos ya. Kan kalian ahli dalam mentarjih itu, kan gitu bos ya. Yang mana yang lebih sahih, yang mana yang lebih doif, kan gitu bos ya. Kalian ahlinya. Dan di sini Pak Khalid ceroboh, dia asal jiplak saja apa yang dari Albani, kan gitu bos ya. Ternyata dari syekh mereka, bahkan guru Pak Khalid ini, mereka termasuk guru Pak Khalid kan ya. Syekh Utsman Khamis, Bin Bas ini kan termasuk guru-gurunya Pak Khalid, mendoifkan hal itu teman-teman, mendoifkan hadis berkaitan dengan fadilah takbiratul ihram ini, kan gitu bos ya. Saja obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.